Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Sintayong akan membawa skuad SEA Games 2023 ke ASEAN Cup 2024. Keputusan ini jadi solusi terbaik karena pemanggilan pemain senior dipastikan akan sulit. Pada ajang tersebut, skuad Garuda akan berada di grup B bersama dengan Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Menanggapi hal ini, media Vietnam Soha menyambutnya dengan gembira. Membawa pemain muda tentu akan jadi keputusan yang dilematis bagi Sintayong. Meski memiliki banyak pemain potensial, namun mereka masih belum mempunyai jam terbang yang banyak. Di sisi lain, mereka menilai kans Vietnam untuk mendapatkan kemenangan semakin besar. Vietnam sendiri dipastikan bisa membawa skuad terbaiknya karena mayoritas bermain di liga lokal. Untuk itu, Vietnam tak sungkan mengusung misi balas dendam. Timnas Indonesia U19 dipastikan tanpa Jens Raven untuk turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024. Striker berusia 18 tahun itu tidak bisa bergabung dengan Garuda Muda. Padahal Jens Raven tampil menawan di Piala AFF U19 2024. Bomber naturalisasi ini sukses mencetak gol dari 5 pertandingan untuk Timnas Indonesia U19. Usai membawa Timnas Indonesia U19 menjadi juara Piala AFF U19 2024, Jens Raven harus kembali ke klubnya FC Dordrecht U21, yakni di Liga Belanda U21. Hal ini pun telah dikonfirmasi oleh Ketua PTN Sumarji. Timnas Indonesia U19 berhasil menjuarai Piala AFF U19 2024. Ini merupakan gelar Piala AFF U19 kedua yang diraih oleh Timnas Indonesia U19 setelah menjuarainya pada edisi 2013. Menariknya, Garuda Nusantara berhasil menjuarai turnamen itu dengan pelatih yang sama, Indra Syafri. Dalam hal ini, Caviatur sebagai pemain yang diasuh olehnya pun mengungkapkan pola melatih juru taktik berusia 61 tahun itu. Pemain Borneo FC itu menuturkan Indra Syafri memiliki pola melatih yang tegas dan detail. Akan tetapi, menurut Caviatur, Indra merupakan sosok yang santai dan mudah berbaur ketika sudah di luar lapangan. Pemain berusia 18 tahun ini pun mengakui Garuda Nusantara bisa berlatih 3 kali sehari di bawah asuhan Indra Syafri. Caviatur pun mengatakan pola latihan yang cukup keras ini merupakan kunci keberhasilan Garuda Nusantara. Jelang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, anggota Exco PSSI Arya Sonelingga menjelaskan bahwa ada beberapa pemain keturunan yang masih diproses untuk bela Timnas Indonesia. Menariknya, dari daftar tersebut jauh dari yang netizen prediksi. Bahkan dia menjamin nama-nama tersebut di luar rumor-rumor yang ada. Sosok yang menjabat sebagai Exco PSSI tersebut tidak memberikan banyak bocoran terkait nama-nama yang akan hadir. Dia hanya memastikan bahwa pemain-pemain tersebut dari Belanda. Selain itu, pemain ini memiliki posisi di tengah dan belakang. Memang pasca penampilan apik Timnas Indonesia, banyak pemain keturunan yang dikabarkan akan merapat. Selain itu, suksesnya proses Tom Haye dan JITZES menambah minat pemain-pemain tersebut. Klub promosi Serie A 2024-2025 yang diperkuat oleh bek Timnas Indonesia JITZES melakoni tur pramusim ke Belanda. Mereka menghadapi FC Utrecht, klub dari Ivar Jenner. Selain ITZES dan Ivar Jenner yang menjadi pilar Timnas Indonesia, pertandingan ini menampilkan calon pemain keturunan oleh Romeni. Dalam duel spesial ini, Venezia berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 2-1. Dalam pertandingan ini, Ole Romeni berhasil membobol gawang kawalan Matteo Grandi dengan terjangan kaki kanan di dalam kotak penalti. Sementara JITZES tampil penuh dalam pertandingan ini. Ia menjadi satu dari hanya 3 pemain Venezia
yang melahap 90 menit selain Marin Severko dan Zampano. Adapun Ivar Jenner tidak mendapatkan kesempatan beradu langsung di lapangan dengan rekan tersebut. Ivar duduk manis di bangku cadangan Utrecht sepanjang laga. Kata-kata "jangan ya dek ya" kini tengah viral di Indonesia. Kata-kata itu pun coba diikuti oleh pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun. Dalam video tersebut, ucapan Atta Halilintar disebut dengan jawaban Ragnar Oratmangun. Video Ragnar dan Atta yang diunggah di Instagram milik Atta Halilintar itu pun mendapatkan banyak komentar dari warganet. Namun demikian, banyak di antara mereka yang justru bertanya-tanya soal keberadaan Ragnar di Indonesia. Apakah untuk bermain di Liga 1 mengingat sang pemain belum mendapatkan klub baru di Eropa? Para warganet pun memintanya untuk tetap berkarir di benua biru. Masa depan gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand hingga kini masih memunculkan tanda tanya besar. Marcelino tidak memperpanjang kontraknya dengan KMS Kadense yang habis 30 Juni lalu. Bersama KMS Kadense, dia hanya mencatatkan 7 penampilan dan mencetak 1 gol. Lino, sapaan akrabnya, sempat dikaitkan dengan Oxford United, yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Erick Thohir namun belum ada kesepakatan. Namun belakangan ini Marcelino justru berpeluang besar untuk melanjutkan karir di kompetisi sepak bola Asia Tenggara, tepatnya di Liga Thailand. Belum lama ini rekan Marcelino di KMS Kadense yang juga penyerang timnas Singapura Ilhan Fandi dipastikan juga bergabung dengan klub asal Thailand BG Pantum United. Liga 1 Thailand sendiri juga menjadi kompetisi nomor 1 di Asia Tenggara. Menjadi faktor lain kemungkinan berlabuhnya Marcelino Ferdinand. Baker tengah menjadi bahan pembicaraan belakangan menyusul dengan panggilan dari negara tempat tinggalnya Australia. Baker telah menetapkan pilihannya untuk tetap bersama timnas Indonesia U17 dan kini sang defender berbicara tentang antusiasmenya terhadap timnas Indonesia di level senior. Ketika ditanya secara langsung, sang pemain bertahan mengungkapkan sosok idolanya dari skuad asuhan Sintayong. Dia adalah Justin Hubner. Menurut Baker, mereka memiliki gaya permainan yang cukup sama. Timnas Indonesia U17 sendiri akan kembali berkumpul untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Oktober 2024 mendatang. Skuad asuhan Novarianto akan kembali bertemu Australia selagi bersaing dengan Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara. Garuda Nusantara akan bersua dengan lawan-lawan yang tangguh dalam turnamen yang berlangsung dari 28 Agustus hingga 1 September. Turnamen ini juga diikuti oleh Argentina, Thailand, dan tuan rumah Korea Selatan. Dalam hal ini, Welber Jatim yang terbiasa dengan iklim sepak bola Brasil memiliki ambisius serius. Ia mengatakan bahwa negara-negara lawan akan bermain keras, maka Indonesia harus bermain lebih keras supaya bisa lebih baik. Bahkan dengan semangat, Welber mengatakan ingin memenangkan semua pertandingan. Sementara soal cedera yang dialaminya saat tampil di Piala AFF U19 2024, Welber mengaku masih merasakan sakit di bagian lututnya. Bahkan saat partai final melawan Thailand, pemain muda milik Sao Paulo itu mengaku persoalan cederanya sudah sampai ke pinggang.